Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kabarnya? Semoga sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada video-video sebelumnya kita membahas tentang suku bangsa yang terkait atau terhubung dengan Ya'juj dan Ma'juj. Video kali ini kita akan membahas tentang Ya'juj dan Ma'juj. Semoga video ini memberikan informasi yang bermanfaat, meningkatkan iman dan amal ibadah kita dan tetap istiqomah. Untuk meningkatkan channel ini, ada baiknya memberikan like dan subscribe, dan tinggalkan komentar. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Are they human beings? Or are there some strange creatures with 24 ears and 4 noses and 6 or 8 hands on each side? Who are they? Are they from some outer planet, or do they reside down in the bowel of the earth? Who are they? Let the Quran answer that question. In Surah Al-Kahf of the Quran, we are told, Inna Ya'juja wa Ma'juja mufsiduna fil ard. Gog and Magog are perpetrating fasad. Fasad is not just a sin. Fasad is a crime. It is criminal conduct. For a sin, punishment is over there. But for a crime, punishment is also over here. And the punishment for fasad is the worst in the Quran. It is graded. You can be banished. You can have your hands and your feet cut off on opposite sides. And you can be crucified. And if you are crucified, and when they bring down your body, you pick up your briefcase and you walk away, you come back. You're not yet crucified. You're not yet crucified. Because this crucifixion of this punishment which is in the Quran is most certainly not to be just put for 5 minutes on a cross, on a tree, and then you can bring him down. That's not crucifixion. Not in the Quran. You have to die, then that you crucify. In the Quran. Outside of the Quran there are many strange things, I know. But this is the Quran. Who can commit an act of fasad? Who are Gog and Magog? Can't be an angel. Why? Because angels have no free will. They cannot disobey. They commit no sin. So Gog and Magog cannot be angels. Other than angels, who else have been created by Allah? Only jinn and human beings. And so Gog and Magog can either be angels or jinn or human beings. If not, they probably are creatures of whom we have no knowledge, because Allah makes no mention of them. No knowledge. If Allah makes no mention of them, then this Quran has come to explain all things. So this Quran must explain Gog and Magog. Can there be jinn? Yes, jinn can commit sin, and jinn will be
judged on the day of judgment, and jinn will be in heaven or in hell. There are jinn who are Muslims, and there are jinn who are shayateen. But Gog and Magog cannot be jinn, because jinn are invisible creatures. And if you are being attacked by jinn who are committing fasad in your land, and you build a barrier built of material substance, how would a material wall protect you from the jinn? And that's what Zulkarnain did. He built a barrier built of, was it recycled paper? No, it was iron. Zubarul Hadid. And a barrier built with iron offers no protection from the jinn. And so the conclusion we arrive at is that there's only one other creation. In all of creation, one other which can commit sin, which is a crime, and who can be contained behind a material barrier, because they're material beings. And so we conclude that Gog and Magog are human beings, and we only use the Quran so far. When we go to the Ahadith, the Prophet ﷺ said that the Ya'juj and Ma'juj are from Banu Adam. They are the progeny of Adam alayhi salam. They're human beings. Ma'juj harus mulai dari kisah pembangunan tembok penghalang. Ini gambaran yang hampir dekat dengan temboknya Ya'juj Ma'juj atau yang dibangun oleh Raja Dzulqarnain. Ini temboknya, nanti kita akan berbicara tentang apa sih hubungan antara tembok besar Cina dan tembok Dzulqarnain. Apakah itu betul atau bukan? Nah, nanti kita akan bicarakan dari faktanya dan hadis Nabi. Ini kan tembok dibangun dari apa? Dari besi dan kuningan. Dan dibangun di antara dua gunung. Ya. Ini mereka nggak bisa menaikinya. Dan kita akan cerita siapakah yang pernah lihat tembok tersebut. Kisah pembangunan tembok penghalang untuk Ya'juj Ma'juj di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam surat Al-Kahfi yang tadi baru bacakan oleh Ustadz Fitra. Mulai dari ayat ini, "Tsumma atba'a sababa." Kan Dzulqarnain itu suka berjalan di muka bumi, menegakkan keadilan, orang raja saleh. Tsumma atba'a sababa, kemudian dia menempuh satu jalan ya, yang lain. Hatta idza balagha matli'a asy-syams wajadaha tatlu'u ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra. Hingga ketika dia sampai di tempat terbit matahari sebelah timur, didapatinya matahari bersinar di atas sebuah kaum yang tidak kami buatkan suatu pelindung bagi mereka dari cahaya matahari tersebut. Kadzalika wa qad ahatna bima ladaihi khubra. Demikianlah dan sesungguhnya kami mengetahui segala sesuatu yang ada padanya, yang maksudnya Dzulqarnain. Kita tidak akan mendalami ayat-ayat tafsirnya, tapi kita akan mengutip yang perlu kita bahas. Tsumma atba'a sababa, dia masuk ke kaum yang matahari masuk sinarnya ke mereka dan tidak ada penghalang. Kemudian dia berjalan lagi, melakukan perjalanan. Tsumma atba'a sababa. Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain. Artinya jalan baru lagi. Hatta idza balagha baina as-saddaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Hingga ketika dia sampai antara dua gunung. Tadi gambarnya saya sudah kasih lihat. Bangunan tembok ini di antara apa? Ingat ini ya. Berarti tembok yang dibangun oleh Dzulqarnain antara dua gunung. Nanti kita akan membutuhkan ini lagi. Dia sampai antara dua gunung, didapatinya di belakang dua gunung tersebut ada sebuah kaum yang hampir tidak memahami pembicaraannya. Ya si Dzulqarnain nggak paham. Coba di sini, anak kasih petanya biar kalian tahu. Maksudnya ketika Dzulqarnain bersama tentaranya sampai di sebuah daerah yang berada antara dua gunung besar di negara Turki yang berbatasan dengan Armenia. Ini Armenia, ya.
dan Azerbaijan. Berarti antara ini Azerbaijan dan Armenia. Berarti dia sampai di tengah sini. Saya ulang lagi. Ketika Dzulqarnain bersama pasukannya sudah tiba di antara Azerbaijan ini Dagestan, Georgia, Baku, ini Iran, ya. Kemudian ini Armenia. Ketika beliau sampai di sini bersama tentara-tentaranya, inilah dia mendapati sebuah kaum yang tidak dapat dipahami bahasanya. Artinya gini, anggaplah orang Indonesia ke negara Amerika, dia nggak ngerti mereka ngomong apa. Mereka senyum, dia ikut senyum. Maka dia mendapati mereka ini dari tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Dzulqarnain kemudian menempuh perjalanan ke arah yang lain yang berbeda dari dua arah yang ditempuh sebelumnya, yaitu ke suatu tempat yang berada di antara dua gunung atau dua tebing. Dzulqarnain menemukan suatu komunitas atau masyarakat yang tidak memahami pembicaraan. Bahasa yang digunakan komunitas ini berbeda dengan bahasa yang digunakan komunitas lain di sekitarnya. Komunitas ini telah terisolasi selama ribuan tahun, sehingga bahasa yang mereka gunakan tidak terhubung dengan bahasa masyarakat atau suku-suku lain di sekitarnya. Ulama mengidentifikasi komunitas ini adalah masyarakat Georgia kuno. Setelah mempelajari bahasa masing-masing, akhirnya sedikit demi sedikit mereka bisa saling memahami. Masyarakat ini meminta kepada Dzulqarnain agar membangunkan untuk mereka sebuah penghalang yang nantinya akan menghalangi suku dari utara memasuki perkampungan mereka. Suku dari utara ini sangat ganas jika mereka memasuki satu perkampungan. Mereka akan menjarah harta penduduk, membunuh, dan melakukan pemerkosaan. Suku dari utara selalu datang melintasi sebuah celah sempit antara dua tebing, dan mereka meminta kepada Dzulqarnain untuk membangun dinding penghalang di antara dua tebing tersebut. Mereka bersedia memberikan upah kepada Dzulqarnain. Dzulqarnain menyanggupi membangun dinding penghalang untuk mereka, tetapi Dzulqarnain tidak bersedia menerima upah dari mereka. Dzulqarnain hanya meminta agar mereka membantu membangun tembok penghalang tersebut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kali mereka berusaha melubangi dinding ini, setiap kali dinding tersebut berhasil dilubangi sebesar telur ayam, pemimpin mereka berkata, berhentilah bekerja, besok kita akan melanjutkan pekerjaan ini. Keesokan harinya tembok tersebut kembali tertutup sebagaimana awalnya. Begitulah yang terjadi setiap hari. Setiap kali mereka berhasil melubangi dinding tersebut, mereka berhenti untuk kembali melubanginya keesokan harinya. Keesokan harinya tembok tersebut kembali tertutup sebagaimana awalnya. Hingga suatu hari, ketika mereka berhasil melubanginya, pemimpin mereka berkata, insya Allah kita akan kembali lagi melanjutkan pekerjaan ini. Keesokan harinya ketika mereka tiba di lokasi, tembok yang kemarin berhasil mereka lubangi tidak lagi tertutup. Mereka melanjutkan melubangi dinding dan akhirnya dinding tersebut berhasil mereka lubangi dan bahkan mereka robohkan. Dzulqarnain berkata, datangkanlah potongan-potongan besi dan susunlah potongan-potongan besi itu hingga dapat menghubungkan antara dua tebing. Nyalakanlah api dan panaskanlah susunan besi tersebut. Setelah potongan-potongan besi tersebut menjadi panas membara dan menyatu, tuangkanlah tembaga mendidih pada susunan besi-besi yang masih membara tersebut. Maka jadilah tembok besi yang sangat kokoh. Dzulqarnain berkata, qala hadha rahmatun min rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan. Dzulqarnain berkata, dinding ini adalah rahmat dari Tuhan, maka apabila sudah datang janji Tuhanku, dia akan menjadikannya hancur luluh, dan janji Tuhanku itu adalah benar.